untuk soal ANBK biasa kita disajikan dengan wacana yang sangat panjang. Jadi trik untuk mengerjakan ANBK kita baca dengan cepat atau kita pahami inti dari wacana tersebut. Di sini menceritakan tentang sepeda ya, yang biayanya seperti bagan berikut. Jadi inti dari wacana di sini adalah tentang biaya sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya 5.000. Kemudian setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif 3.000. Jadi 1 jam bayarnya 5.000, kemudian setelahnya setiap 30 menit bayarnya 3.000. Oke, setelah itu kita ke pertanyaan. Apa yang ditanyakan kemudian nanti kita cari di wacana. Jadi triknya jangan baca wacananya terlebih dulu terlalu lama, nanti akan menghabiskan waktu ya. Langsung kita ke soal yang pertama. Berikut ini disajikan pernyataan yang berkaitan dengan waktu dan biaya sewa bike sharing di sepeda ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Di sini ada bagannya ya. Di sini berbentuk koordinat kartesius. Kita kembali ke soal. Kita temukan tarif dari sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya Rp5.000. Kemudian selanjutnya setiap 30 menit bayarnya Rp3.000. Sekarang tandai satu oval saja atau kita beri checklist mana yang benar atau salah. Pernyataan yang pertama. Grafik hubungan antara waktu tempuh dan biaya pada aplikasi bike sharing. Sekarang kita lihat apakah ini benar? Benar ya, karena pada ini 1 jam pertama ini dikenakan biaya 5.000. Kemudian naik ini setiap 30 menit atau setengah jam ini bayarnya 3.000. Jadi ini bertambah 3.000 setiap setengah jam. Ini lagi berarti setengah jam lagi bertambah 3.000 ya. Jadi setiap setengah jam atau 30 menit selalu bertambah 3.000. Jadi ini sesuai dengan ini. 1 jam pertama 5.000, kemudian setelahnya setiap 30 menit atau setengah jam membayar Rp3.000. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua. Dengan biaya Rp20.000 dapat menyewa bike sharing selama 4 jam. Kita amati ya. Oke, untuk 1 jam pertama di sini. Untuk 1 jam pertama itu bayarnya Rp5.000. Sekarang ia ingin 4 jam, berarti setelahnya kan 3 jam. Ya, 3 jam karena setelah 1 jam bayarnya kan 3.000. Otomatis setiap 1 jam bayarnya Rp6.000 ya. Ini ya. Setiap setengah jam atau 30 menit 3.000, maka setiap 1 jam 6.000. Jadi untuk 3 jam selanjutnya ya tinggal 3 dikali 6.000. Berapa hasilnya? 18.000. Jadi untuk 4 jam dia harus membayar 5.000 ditambah 18.000. Totalnya sama dengan 23.000. Jadi kurang ya duitnya ya. Pernyataan yang kedua bernilai salah. Harusnya untuk 4 jam bayarnya 23.000. Di sini hanya 20.000, jadi salah. Kemudian pernyataan yang ketiga. Biaya yang dikeluarkan ketika bersepeda 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit adalah sama. Sekarang perhatikan, ini merupakan paket.
ya. Setelah 1 jam, misalnya ini ya, dia mau menyewa misalkan setengah jam pertama, ya bayarnya tetap 5.000. Mau menyewa 40 menit, ya bayarnya tetap 5.000. Intinya kurang dari 1 jam bayarnya sama, yaitu 5.000. Kemudian setelah 1 jam, misal 1 jam lebih 5 menit, ya sama bayarnya harus 3.000. Karena ini paketan ya, lebihnya 0 sampai 30 ini bayarnya 3.000. Jadi jika kelebihannya 20 menit maupun 5 menit itu dihitung sama karena paketan. Setiap 30 menit. Jadi antara ini 0 sampai 30 tetap bayar 3.000. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar ya. 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit bayarnya tetap sama, bernilai benar. Soal selanjutnya, ini adalah lanjutan dari soal yang pertama tadi tentang sewa sepeda. Kita baca pertanyaannya. Seorang pemuda mempunyai uang Rp30.000 dan mempunyai waktu 5 jam untuk berkeliling kota menggunakan sepeda dengan fasilitas bike sharing. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang benar. Sebelumnya kita intip dulu ya tadi tentang tarif bike sharing. Ini ya, kita ingatkan 1 jam pertama paketannya bayarnya 5.000. Kemudian setelah 1 jam setiap 30 menit membayar Rp3.000. Sekarang kita bahas pernyataannya ya. Uang yang dimiliki pemuda tersebut tidak cukup, kita garis bawah, tidak cukup untuk digunakan menyewa bike sharing selama 5 jam. Sekarang kita lihat tadi ini ya, 1 jam pertama 5.000, oke. Ini setiap 30 menit 3.000, artinya setiap 60 menit ya sama dengan 2 kalinya ya, berarti 6.000. 60 menit ini 1 jam. Berarti setiap 1 jam sewanya 6.000. Sekarang ini 5 jam. Berarti 1 jam pertama bayarnya 5.000, kita kalikan. Kemudian ditambah 4 jam berikutnya ya. 1 jam ditambah 4 jam. Bayarnya Rp6.000. Kita jumlahkan 1 kali 5.000 berarti 5.000 untuk 1 jam pertama. Ditambah 4 jam berikutnya, 4 dikali 6.000 24.000. Jumlahnya berapa? 29.000. Jadi jika menyewa 5 jam bayarnya 29.000. Uangnya berapa? 30.000. Jadi harus cukup. Di sini dikatakan tidak cukup. Jadi pernyataan ini bernilai salah ya. Pernyataan yang A bernilai salah. Harusnya dengan 30.000 ia cukup ya, ia cukup untuk menyewa bike sharing selama 5 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Uang yang dimiliki pemuda tersebut cukup untuk menyewa bike sharing selama 4 jam. Ini ya cukup. Ini langsung saja pasti benar. Kenapa? Uang 30.000 saja cukup selama 5 jam, apalagi digunakan 4 jam, ya pasti cukup ya. Untuk yang B pasti benar karena selama 5 jam saja cukup 29.000, apalagi 4 jam. Jika kita mau hitung ya silakan di sini ya. 1 kali 5.000 ditambah berarti 3 ini ya, selama 4 jam kan 1 jam pertama ditambah 3 jam sewanya 6.000. Kita hitung berarti 5.000 ditambah 3 kali 6.000 18.000 dijumlahkan 23.000, ya pasti cukup ya selama 4 jam. Sekarang yang terakhir untuk pernyataan yang C. Jika pemuda itu menggunakan bike sharing selama 3 jam maka sisa uangnya Rp13.000. Nah, sekarang kita hitung selama 3 jam ini berapa sewanya. 1 jam pertama bayarnya 5.000.
ditambah berarti 2 jam berikutnya bayarnya 6.000 ya. Kita jumlahkan berarti 5.000 ditambah 2 kali 6.000 12.000, totalnya 17.000 rupiah. Sekarang yang ditanya adalah sisa uangnya. Oke, di sini sisa uangnya mula-mula berapa? 30.000 dikurangi biayanya selama 3 jam 17.000. Berapa sisanya? 30.000 dikurangi 17.000 sama dengan 13.000 rupiah. Jadi pernyataan C bernilai benar. Suhu standar yang disarankan untuk freezer es krim adalah antara min 13 derajat Celcius sampai dengan min 16 derajat Celcius. Di atas suhu min 13 derajat Celcius bisa mengakibatkan es krim mencair dengan seringnya buka tutup pintu freezer saat mengambil es krim. Sedangkan suhu di bawah min 16 derajat Celcius akan menyebabkan es krim terlalu beku dan berubah tekstur dari lembut menjadi seperti berpasir. Jadi es krim nanti jika suhunya lebih dari ini min 13 derajat Celcius juga tidak bagus ya, es krim akan mencair. Tetapi ketika suhunya terlalu dingin di bawah min 16 derajat Celcius juga tidak bagus karena terlalu beku dan es krim nanti akan berubah tekstur. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Bagus pergi ke supermarket dan membeli es krim coklat dan vanila. Jadi Bagus membeli es krim coklat dan vanila. Es krim coklat berada di dalam freezer A yang menunjukkan suhu min 14 derajat Celcius. Es krim coklat suhunya min 14 derajat Celcius dan es krim vanila berada di dalam freezer B yang menunjukkan suhu min 16 derajat Celcius. Jadi ini mula-mula es krim coklat suhunya min 14 derajat Celcius dan es krim vanila suhunya min 16 derajat Celcius. Setelah itu Bagus mengantri pembayaran di kasir selama 10 menit. Pada saat menunggu tersebut, ternyata suhu es krim naik 1 derajat Celcius setiap 2 menit. Berdasarkan informasi tersebut, identifikasilah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di sini disediakan 3 pernyataan. Sekarang kita identifikasi satu persatu. Dari yang nomor 1. Es krim coklat lebih dingin dibandingkan es krim vanila. Kita tulis ya, coklat suhunya berapa? Coklat suhunya adalah min 14 derajat Celcius. Kemudian vanila suhunya adalah ini min 16 derajat Celcius. Sekarang mana yang lebih dingin? Lebih dingin artinya suhunya lebih kecil. Kita lihat garis bilangan ya. Ini pelajaran kelas 7 SMP atau SD mungkin ya, kelas 5 atau 6. Di sini 0, ke kanan ini bernilai positif. Bilangan bulat positif dan ke kiri ini bernilai bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan yang letaknya di kiri itu nilainya lebih kecil ya. Berarti min 14 dari 0 ke kiri ini di sini min 14. Kemudian min 16 sebelah kirinya lagi. Di sini min 16. Jadi jelas mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah min 16. Jadi yang lebih dingin adalah vanila. Es krim vanila lebih dingin daripada es krim coklat karena suhunya lebih kecil. Sekarang di sini es krim coklat lebih dingin. Salah ya. Harusnya vanila lebih dingin dibandingkan coklat. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Oke. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua.
Suhu es krim mengalami kenaikan 5 derajat Celcius selama mengantri di kasir. Kita lihat bacaannya, suhu akan naik 1 derajat Celcius setiap 2 menit. Jadi suhu akan naik 1 derajat Celcius setiap 2 menit ya. Sekarang mengantrinya ternyata 10 menit. Di sini ternyata 10 menit. Jadi kita kalikan 5 ya. 2 menjadi 10 berarti kita kalikan 5. Maka 1 kita kalikan 5, hasilnya adalah 5 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Suhu es krim mengalami kenaikan 5 derajat Celcius selama mengantri di pasir. 1 derajat Celcius setiap 2 menit. Maka selama 10 menit tinggal kita kalikan 5, suhunya naik 5 derajat Celcius. Jadi bernilai benar. Kemudian yang ketiga, suhu es krim coklat setelah mengantri di kasir menjadi -4 derajat Celcius. Sekarang kita lihat, coklat mula-mula suhunya -14 derajat Celcius. Selama 10 menit suhunya naik berapa? Naiknya 5 derajat. Berarti ditambah 5 derajat Celcius. Berapa hasilnya? -14 naik 5 derajat Celcius. Maka suhunya menjadi -9 derajat Celcius. Pernyataannya di sini menjadi -4 derajat Celcius. Maka jelas pernyataan yang ketiga bernilai salah.